kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan paling utama. Bernapas adalah salah satu proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas. Oleh karena itu, bernapas adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun tidak semua makhluk hidup bernapas dengan cara yang sama. Proses bernapas akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka bernapas dengan menggunakan hidup dan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersama dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tubuh dari proses itu. Setelah itu, oksigen akan dikeluarkan oleh tubuh melalui stomata. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolehan nutrisi. Minuman atau air akan digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Sedangkan berbeda dengan tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Contoh dari gerak pada tumbuhan yaitu gerak pada bunga dari kuncup dan menjadi mekar, dan ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak taksis, gerak nastis, dan gerak tropisme. Gerakan-gerakan yang terjadi pada tumbuhan karena adanya hormon pada tumbuhan. Contohnya seperti hormon auksin. Ciri-ciri selanjutnya pada makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat akan berhenti, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terjadi. Pada manusia dan hewan, pertumbuhan dimulai ketika masih sejak janin. Janin akan keluar sehingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan dimulai ketika tumbuhan masih menjadi benih. Kemudian tumbuh dan berkembang hingga tumbuhan tersebut mati. Ciri-ciri yang kelima adalah bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi, hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, membelah diri,
dan beranak dan bertelur. Sedangkan pada tumbuhan proses terjadi dapat berlangsung secara vegetatif atau tidak kawin dan generatif atau kawin. Contoh secara vegetatif adalah melalui tunas, umbi, geragi, akar tinggal, spora, atau membelah diri. Sedangkan contoh secara generatif melalui penyerbukan. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau metabolisme. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi atau sudah diproses, maka akan menghasilkan zat sisa di dalam tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat tersebut ada yang memiliki racun kalau tidak dikeluarkan dari tubuh. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah beradaptasi. Ciri-ciri selanjutnya makhluk hidup akan beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ketika makhluk hidup tidak beradaptasi dengan lingkungan, ia harus berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi. Jika makhluk hidup tersebut tidak berpindah tempat, tetapi tidak dapat beradaptasi juga, maka ia akan mati.